Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih buat hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua, Bapa, bersama-sama Tuhan, menyembah Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh gak bisa kami lukiskan Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan, buat kesempatan hari ini Tuhan. Sampai detik hari ini Tuhan, kami nggak punya bayangan Tuhan, tapi Kau sungguh luar biasa Bapa. Thank you Jesus, thank you Father. Thank you Jesus. Let your presence come, Lord. Holy Spirit, oh, hallelujah. Oh, Jesus.
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. You are welcome here, Lord. penuhi kami. Thank you, Jesus. Restore Ku us. rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. We worship. Kiara da yara da 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 yara basi kiara
bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan ada di sini semua karena darah-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan lebih dari segalanya Yesus. Thank you Jesus for all anything happens in our life, in a good thing and in a bad thing. You are worthy, Lord. You are worthy. Oh, somebody, Holy Spirit, sembah Dia dengan segenap hatimu. We honor you, Lord. Oh, ya Rabasane. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, Lord Jesus, King of Kings. Thank you. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
sekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. We need your presence, Lord. Rindu your anointing, Lord. We need you, Lord. Thank you, Jesus. Di hadiratmu, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat
the yoke. Urapanmu Yesus, pribadimu Yesus, Allah Roh Kudus, Kau yang menyembuhkan, Kau yang menguatkan. Terima kasih Yesus. We need your presence, God. We need you more than anything. Terima kasih. Tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan dengan sepenuh hati. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ku ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati
di hadirat-Mu. So He can fill you more and more and more. Seluruh Jesus. hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati We need you more, untuk Jesus. jamaah-Mu. We need you more, Holy Spirit. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Sembah Dia. Oh, we need Your presence, Lord. Di altar-Mu, Yesus. Kami serahkan diri kami, Jesus. Shikaraya rabasantara basokoro baso. Feel your presence, Holy Spirit. Sikiara darabase. We put aside We feel Your presence, Lord, that You are with us now. You are with us now. Let our worship be our sacrifice, Lord. We worship You, Lord. We will worship You, Lord. Holy Spirit, darabase. Feel His presence. Feel His presence. Shikaraya darabase. Tiara rabasa darabaya rabaso. Jesus. Let it flow, let it flow, don't stop. Shikaraya rabaya rabasanda rabaso. Let us soaking in the presence of the Lord. Tenggelamkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. We need You more. We need Your river flow into our heart, Lord.
Fill us, recharge us, restore us, encourage us, Lord. Heal us. Thank you, Jesus. Equip us, Lord. Sikiara daraba sikiara baso kiara daraba sikiara. Kiara. Let the bondage break in your presence, Lord. Biar semua Tuhan yang terikat Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Yes. Thank you, Jesus. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Thank you, Lord. Kiara basan daraba sikiara bayara basi. Shikiara dayara basi kiara yara. Jesus, thank you, Jesus. Shikiara yara yara basi kiara darabaso. Kiara basi kiara darabasi kedere. Kendera baso kubara handa yara basi kiara hara yara baso kubara ya kara basi kiara hayara basi. Kiara basi kiara handa yara baso kubohede. Kiara hesi kiara handa baso kubaha yara baso kiara bara handa yara bara basi kiara yara bara bara basi kiara. Kiara basi kiara. Kiara baso kubara bahaya. Yara baso kubara bahaya. Purify us, Lord. Burn us, Lord, with your fire, Lord. More and more. Prepare us, Lord, Jesus. Shikiara basta kanara basso kohara. Kiara basta kiara tahara basta. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Kiara basta kiara tahara basta. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Jesus. We need you more and more, Lord. Tambah hari Tuhan kami merasakan Tuhan. Kita perlu Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. We need the presence more than anything. Saat kita terlepas dari hadiratnya, kita lemah, kita gampang ditaklukkan. Seperti inilah kita harus setiap harinya tenggelam di dalam hadiratnya, sehingga itu mengisi di dalam hati kita, sehingga kita nggak terguncangkan oleh apapun. Thank you, Jesus. Shikarata ya rabasikiara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Jangan fokus sama yang lain. Kita mau fokus sama Yesus. Saya nggak mau semua di sini kena waktu. Nggak. Dari awal kita ada di persekutuan ini, dari awal ada kerinduan dari dalam hati saya itu cuma Tuhan, aku punya tempat, aku punya fasilitas Tuhan. Tapi Tuhan, biar kami boleh berkumpul sama-sama Tuhan, hanya merindukan Tuhan kehadiran-Mu saja Yesus. Feel the presence. Kita semua sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Tumbuhkan terus rasa lapar, haus akan Dia, terus. Kita merindukan satu tempat, satu presence yang nggak berhenti, nggak terbatas waktu dan ruang. We need the presence more, Jesus. Thank you, Jesus.
still in His presence. Be still in His presence. Thank you, Jesus. Jesus, how beautiful you are, Lord. Dengan kita seperti ini itu sudah menyenangkan hatinya Tuhan. He's waiting for you to come. Just lay down, relax in His presence. Itu pun juga sudah menyenangkan hatinya Tuhan. That's His grace upon us, that we can come and enter His presence and His throne. Terima kasih Yesus. Terima kasih oleh darah-Mu Tuhan yang sudah melayakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Jesus. Katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Tuhan, Engkau ditinggikan di tempat ini. Atas segala puji-pujian umat-Mu, Engkau bertakhta dan bersemayam. Kami mengundang kehadiran-Mu untuk terus menjamah setiap jiwa yang hadir pada malam hari ini. Kami meminta Tuhan supaya Roh Kudus-Mu yang berbicara, supaya suara hati-Mu yang kedengaran lewat kata-kata hamba-Mu ini. Bagaimanapun caranya Tuhan, Kau yang melakukannya, supaya kata-kata hamba-Mu ini yang gak ada artinya Engkau rubahkan, supaya bisa kedengaran sebagai isi hati-Mu dinyatakan satu persatu untuk anak-anak-Mu yang hadir hari ini, Tuhan. Kami haus dan kami tahu bahwa Engkau yang akan memenuhi kehausan kami ini, Tuhan. Kami sudah siap menjadi pelaku firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang sudah siap, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom. Saya lahir baru 40 tahun yang lalu, ya, di kegerakan karismatik, ya. Nah, dulu orang karismatik kita selalu bilang kita nggak dibatasi waktu dan nggak ditentukan oleh liturgi, ya kan? Nah, tapi ternyata lama-lama kalau kita ikut ibadah gereja karismatik, ternyata dibatasi waktu dan ada semacam liturgi tertentu, ya. Nah, jadi saya nggak nyangka, ya, masih ada orang yang menyembah seperti kayak tadi. Saya pikir kita sudah lupa menyembah seperti itu, ya. Masih ada loh, ya, di gua ini, ya. Dan saya berpikir, ya, ini bukan karena ada tamu. Lalu mau ini apa istilahnya? Flexing, ya. Mau dipamerkan. Enggak, saya mendapat kesannya bahwa ini sudah biasa begini, ya. Ya, begitu, ya. Oke, ada buktinya? Nggak ada. Oh, ini masuk YouTube? Kok masuk YouTube, ya? Oh, oke. Saya harus hati-hati, ya. Tadi penyembahan itu bebas, ya, sederhana tapi bebas. Tapi sekarang khotbah ini harus hati-hati. Wah, coba kalau tadi ada yang mendengar saya, gereja mana ya maksudmu, ya? Nah, oke, shalom. Ya, terima kasih untuk tuan rumah, Pak Hans, Ibu Christine, keluarga yang membukakan tempat ini untuk saya. Ya, Ibu Filia, ya, dan Pak Paul yang ada di sini, ya. Pak Paul yang sering saya kontak, tapi wajahnya kayak apa belum tahu. Ya, kan? Dengar suara tapi belum pernah lihat. Berarti kayak Roh Kudus lah, ya. Nah, oke. Jadi mari kita lihat sebagian firman Tuhan, ya, sebentar, ya. Nah, nih, tidak usah berdiri lah. Biasanya saya akan suruh orang berdiri, tapi saya kasihan duduk. Lihat kalian sudah duduk begitu, kan. Disuruh berdiri, saya nggak punya belas kasihan sama sekali. Nah, Bapak. Oke. Kurang keras, ya. Sekarang, oke? Alright. Bagaimana kalau yang kurang bisa mendengar itu maju saja? Masih di sini masih ada tempat. Is it suaranya yang kurang keras atau bahasa saya yang kurang jelas? Hah? Ayo maju aja, ya. Ya. Ada ekor tapi tidak ada kepala, ya? Hah? Oh, ada ekon. I know, I'm just joking. Nah, sementara menunggu, ya, menunggu
Ada yang mau maju, ada yang segala macam ya. Coba kita lihat dalam firman Tuhan ya, ada ya. Ya. Bagaimana kalau kita lihat dalam firman Tuhan? Kitab Esther pasal 4. Kitab Esther pasal 4. Coba tebak ayat berapa? Saya tanya orang ya. Kitab Esther ada berapa pasal? Kebanyakan orang tidak tahu. Kalau kita singgung kitab Esther, mereka hanya tahu satu ayat saja. Di pasal 4 ayat 14. Nah, mereka cuma tahu ayat itu saja ya. Oke. Jadi malam ini kita baca lebih banyak daripada ayat 1 lah ya. Lebih dari 1 ayat kita baca supaya nanti kalau Anda masuk surga, siapa tahu tetanggamu tuh Esther. Nah kan, jadi nggak merasa asing kan kalau dia tanya sama kamu, udah baca nggak kitab saya? Oke, jadi saya mau baca 7 ayat. Ganti. Saya mau baca, bukan saya mau baca, saya mau minta Anda yang baca 7 ayat. Saya simpan suara saya dulu ya. Oke. So, bagaimana kalau Anda mulai dulu? Ya. Ayat 10. Sudah itu ya ayat 11 dan berikutnya lah ya. Oke. 1 2 3 ya. Mulai dulu. Pasal ayat 10 ya. Yang membaca ayatnya nanti akan didoakan dulu. saya kasih offer gitu ya. Ayat 12, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan hal ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam di raja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelapasan dari pihak lain. Dan engkau dan kamu keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat berapa itu? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, sudah. Tuhan, sudah. Cukup. Nah, maka Tuhan memberkati firman-Nya ya. Nah, ini ada nostalgia nggak? Waktu di sekolah kan disuruh begitu kan? Maka 2 bapak tadi di belakang itu saya sudah lihat, mereka sudah hitung-hitung. Wah, lega, kita nggak kesampaian. mereka sudah hitung-hitung tuh. Makanya tenang aja mereka ya. Ada yang satu bilang, nggak apa-apa, nggak sampai ke sini ke kita. Kita aman kok. Oke, ya jadi gini ya. Dalam kitab Esther kita tidak akan menemukan kata Allah. Jadi kalau tidak menemukan kata Allah, sudah tentu tidak akan menemukan ungkapan ini. Maka berbicaralah Allah. Nah, saya tahu bahwa ada segelintir orang, mereka merasa lebih rohani. Mereka merasa bahwa apa yang mereka melakukan itu punya sesuatu wewenang yang lebih besar dari Tuhan. Kalau ditambahin lagi dengan kata-kata begini, Tuhan
suruh supaya aku lakukan begini. Nah, Tuhan berbicara kepada aku. Ya. Jadi kadang-kadang ya saya lihat orang, frekuensi Tuhan berbicara kepada mereka itu sangat luar biasa ya. Misalnya di satu ibadah doa lah ya di gereja ya. Ada satu pendoa di situ. Dalam 2 jam saja menurut dia sudah mendengar dari Tuhan 8 kali. Dalam 2 jam ya. Jadi saya mengatakan kepada dia, kamu ini lebih hebat dari Abraham. Karena dalam firman Tuhan, Abraham dari Kejadian 12 sampai Kejadian 20 itu cuma 3 kali aja mendengar suara Tuhan. Kamu dalam 2 jam lebih hebat dari Abraham ya. Maka saya juga kadang-kadang ragu-ragu ya. Di dalam keinginan atau kemauan kita untuk mendapatkan sesuatu suara, akhirnya apakah kita menciptakan sendiri suara itu? Karena kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa disuruh oleh Tuhan, itu masuk di dalam daerah abu-abu ya. Daerah yang belum jelas. Ya memang waktu saya juga dibesarkan dalam kegerakan karismatik, harusnya begitu. Ya, jadi mau menikah ya, apakah Tuhan sudah bicara? Nah, saya kepikir zaman orang tua saya, apakah mereka juga Tuhan suruh mereka menikah? Dan sekalipun ya, papa mama saya tidak pernah akan ngaku bahwa mereka tuh menikah bersama sendiri karena dengan satu dengan yang lain karena disuruh Tuhan, tapi pernikahan mereka bertahan. Tapi saya lihat di zaman ini, zaman now ya, orang yang mengklaim mendengar suara Tuhan, kadang 3 tahun juga tidak bertahan. Jadi benar nggak dia dengar dari Tuhan? Nah, kemudian saya tantang orang ya, coba kasih tahu saya dari Alkitab, orang yang menemukan jodohnya disuruh oleh Tuhan. Sorry. Ada pertanyaan? Ada satu yang disuruh oleh Tuhan, tapi saya rasa Anda tidak mau ikut contoh itu. Nabi Amos disuruh untuk menikah dengan seorang pelacur. Anda mau nggak? Hosea, bukan Amos ya, Hosea ya. Mau nggak? Nggak mau. Dan itu pun bukan satu contoh yang bisa kita ambil sebagai contoh yang biasa. Ngerti nggak saudara? Nah, jadi apakah kita ini dalam keinginan untuk mau jadi rohani, kita akhirnya menciptakan satu suara. Ya, jadi saya kasih satu ilustrasi begini. Waktu saya kecil, kalau itu hari Sabtu dan hari Minggu, kalau hari biasa saya harus bangun pagi. Itu pun karena dibangunin mama saya. Jadi saya bangun mendengar suara. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu nggak ada sekolah kan? Jadi saya tidur sampai siang. Lalu saya sudah bangun, mama saya tegur. Kenapa kamu hanya bangunnya siang? Loh, karena nggak disuruh mama. Mama nggak suruh saya bangun, saya nggak bangun lah. Lalu mama saya selalu tegur, saya nggak pernah suruh kamu makan, kamu makan. Saya pernah minta kamu belanja, tapi kamu belanja. Jadi sangat selektif ya, ada beberapa hal yang ya kan? Nah, kalau enak buat saya pakai suara. Kalau nggak enak ya, saya berpura-pura suara itu nggak penting. Ya begitu juga banyak orang Kristen ya dalam kehidupan kita. Kalau itu convenient buat kita, suara Tuhan itu jadi alasan. Nah, saya tidak menyangkal bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita. Karena Tuhan itu pribadi yang hidup. Lalu pasti harus berkomunikasi. Tapi ayo mari kita mendapatkan komunikasi dari Tuhan yang seutuhnya, yang sebenarnya, yang jelas. Sekalipun itu mungkin langka, even if sekali setahun gak apa-apa, tapi biar itu suara Tuhan. Ya, jadi menurut saya yang Alkitabiah sekarang, ya kan, Tuhan tidak berbicara.
tapi Anda tetap harus bertindak. Nah, itu namanya dewasa kan? Misalnya kan, pagi tadi saya bangun, tak disuruh oleh siapa-siapa. Itu tandanya saya orang dewasa. Ngerti nggak saudara? Nah, apabila kita membuat sesuatu pilihan tanpa dipaksa, tanpa dipojok, tanpa disuruh, lalu pilihan seperti itu bisa memuliakan seseorang, bisa memuliakan saya, atau bisa juga dalam hal konteks rohani bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau saya melakukan hal sedemikian hanya karena disuruh Tuhan. Misalnya ya, Bapak sudah menikah ya? Saya ambil contoh Bapak boleh nggak? Ibu ada di sini? Waduh. Ya kan? Nah, nggak apa-apa lah. Saya jangan ambil contoh Bapak, nanti malam harus puasa nanti ya. Saya ambil contoh diri saya sajalah ya, aman karena istri saya gak ada di sini, gak mungkin dia akan nonton nanti kan? Mudah-mudahan. Bayangkan ya kalau istri saya bertanya sama saya sudah 30 tahun menikah ya, tanya sama saya ya, pada ulang tahun ke-30, tanya sama saya, masih ingat gak kamu kenapa kamu menikah dengan aku? Iya, karena disuruh Tuhan. Bayangkan ya, perasaan seorang wanita. Ternyata ini bukan pernikahan, ini pelayanan. Bukannya aku menikah sama kamu karena aku suka, karena aku mencintai, karena aku mau. Enggak, aku terpaksa. Kalau enggak nanti kan Tuhan... Makanya saya tidak mau melibatkan Bapak malam ini kan. Nanti kejebak, Pak. Nah, ya kan? Nah, apa yang saya ngomong ini masuk akal nggak, saudara? Masuk akal, bukan saja masuk akal secara nalar, tetapi memang Anda tahu bahwa ini yang sesungguhnya Alkitabiah, saudara. Nah, jadi dalam konteks ini, saudara, Esther, Anda tahu ya, Esther itu bukan nama aslinya ya. Nama aslinya siapa? Hadasa ya. Anda juga tahu hidupnya bagaimana. Dia seorang yatim piatu kan. Lalu dibesarkan oleh Mordekai kan. Mordekai itu bukan paman kali ya. Itu saudara lebih jauh lagi dari itu. Lalu dia itu dibesarkan oleh seseorang yang seharusnya tidak mempunyai tanggung jawab seperti itu. Nah, dan jangan lupa konteks yang lebih besar. Mereka ini orang-orang Ibrani yang berada di Parsia, itu bukan negara mereka. Mereka itu bisa dianggap sebagai orang bangsa asing saja di situ ya. Sudah minoritas, kemudian dalam keluarga sendiri dia juga merasa minoritas yang di atas minoritas. Karena di situ tempatnya di situ bukan karena itu haknya dia, tetapi karena orang punya belas kasihan terhadap dia. Ya. Nah, kebanyakan orang kalau mereka mengalami hal yang buruk, apalagi kalau mereka sudah kenal Tuhan ya, ini yang lebih parahnya. Kalau belum kenal Tuhan, hal yang buruk terjadi ya mereka bilang ini kehidupan. This is life. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, coba saya mau tahu, ini Anda bisa ikut nggak cara berpikir saya ya? Kalau sudah kenal Tuhan, kemudian sesuatu yang nggak diduga, yang nggak enak terjadi, apa yang muncul di pikiran Anda? Hah? Wah, ini rohani banget ini. Very spiritual. Saya sebenarnya mau ikut kehidupan Bapak kalau boleh. Sekiranya ujian terjadi, benar nggak? Oh, ini ujian, gitu. Sangat tenang ya. Ini orangnya sanguin ya. Wah, ya. Ujian. Oke. Bapak satu kaki sudah menginjak ke dalam surga ini. Udah. Oke, lagi. Ini enggak biasa nih. Wah. Ini sudah 2 kaki dalam surga. Nah, inilah kehendak Tuhan. Terjadilah menurut kemauanmu, Tuhan. Kau layak disalibkan. Kan seperti Tuhan Yesus saja kan?
Ya Tuhan, bukan kehendakku tapi kehendakmu kan? Nah, itu. Ini kelas Getsemane dia. Lain kali ke Israel kita tinggalin Anda di situ aja ya, nggak usah dibawa pulang. Itu gereja Bapak kami kan? Nggak ada nggak orang yang seperti saya yang normal aja. Kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, ya terjadi kita bertanya, kenapa? Why? Saya sebagai hamba Tuhan tuh sibuk melayani pertanyaan seperti ini. Kenapa terjadi begitu ya? Why? Why? Why it happened to me? Lalu saya pernah tanya sama orang, kan mendingan kalau ini tidak terjadi kepada Anda, terjadi kepada orang lain kan? Amin? Wah. Maunya seperti itu ya? Nah, coba aja. Kalau hal yang buruk terjadi kepada orang lain, apa yang muncul di pikiran Anda? Nah, kena dosa kan? Kalau kena sama orang lain itu kena dosa mereka. Nah begini, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi kepada orang lain, kita bilang begini kan? Tapi kita nggak pernah ngomong karena kita ini orang rohani, mesti jaim. Tahu jaim? Ya memang saya tahu lah. Tapi kita ngomong di pikiran kita, pantesan. Karena hari Sabtu kita kumpul nggak pernah ikut kan? So in English, why not? Why not it happen to them? Ya kan? Nah, sekarang ini kan, Bu. Ibu mendapat sesuatu yang luar biasa, bonus atas bonus. Nah, tanggapan Anda apa? Ini biasa nih, ini normal. Hah? Berkat. Tadi sudah masuk surga, sudah balik ke dunia ya. Sudah hampir. Dia sudah hampir masuk ke alam roh terus. Tapi udah balik ya, berkat. Saya ngomong begini, kenapa tidak? Why not? Hari Sabtu kan saya selalu hadir. Kalau ada seseorang manusia yang layak mendapatkannya, itu seharusnya saya loh. Nah, ini yang saya dapati, sikap orang-orang yang percaya jadi seperti ini. Kalau sesuatu yang baik terjadi, ya memang pantas, layak. Tetapi kalau sesuatu yang buruk terjadi, ya kita mulai mempersoalkan Tuhan. Anda tahu kan Esther kehidupannya seperti itu. Yatim piatu kan. Kemudian satu hari terjadilah seperti apa ya? Istilahnya apa saya lupa ya. Apa? Pemilihan apa? Bukankah raja itu sudah punya ratu? Ini bukan pemilihan ratu. Bukan juga. Ini namanya pemilihan will. Iya kan? Maaf ya, bahasa ini agak kasar ya. Kemudiannya bukan langsung dilamar. Maaf ya. Because banyak orang baca Alkitab, mereka enggak baca sebenarnya. Itu bukan dilamar, dipinang, ditunang. Itu di test drive dulu. Ketawa ya. Saya yakin Esther tidak ketawa. Saya lahir di Parsia. Kenapa? Saya yatim piatu. Kenapa? Kemudiannya, saya harus masuk dalam situasi seperti ini. Kenapa? Dan kemudiannya dia dipilih juga ya. Dia nggak pernah akan melupakan peristiwa yang membawakan dia ke istana itu. Bahwa dia masuk lewat jalur seperti itu. Ya, oke? Saya mau stop sebentar ya. Kalau Anda punya catatan, punya HP, coba Anda tulis ini. Boleh nggak? Setelah ini kita bisa tidur aja. Just I want you to write this. Oke? Ada pertanyaan yang benar
ada pertanyaan yang salah. Kalau Anda menanyakan yang salah, Anda tidak akan menemukan jawaban yang benar. Kalau Anda menanyakan yang benar, lalu Anda akan menemukan yang namanya kebenaran. So if you ask the right question, you find the truth. But if you keep asking the wrong question, you will never find the truth. Okay? So, tulis ya. This is the wrong question. When something happened to you that you didn't like, you ask, why? Kenapa hal ini terjadi? Anda bertanya kenapa, maksudnya Anda merasakan bahwa diri Anda itu berbeda dari orang lain. Bahwasanya hal ini bisa saja terjadi kepada orang lain, tetapi tidak bisa terjadi kepada Anda, atau tidak harus terjadi kepada Anda. Karena Anda sekarang merasa bahwa Anda ikut Tuhan, Anda seharusnya sudah punya kekebalan, imunitas. Sedangkan Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Nah, karena kita punya Roh Kudus dalam diri kita, lalu kita merasakan bahwa Roh Kudus itu akan melindungi kita daripada situasi. Nah, Roh Kudus itu bukan di luar diri kita, Roh Kudus itu di dalam diri kita. Situasi itu di luar. Jadi ini logiknya ya. Ini logiknya ya. This is the logic. Roh Kudus tidak mengatur peristiwa di luar. Tapi Roh Kudus akan bekerja di dalam orang yang menghadapi situasi itu. Supaya bisa menjadi lebih dari pemenang. Gimana mau jadi lebih dari pemenang kalau tidak pernah menghadapi tantangan? Jadi pertanyaan yang salah ya. Kenapa? Why? Kalau Anda berhenti tanya hal seperti itu, kebanyakan hamba Tuhan akan jadi nganggur. They don't have any more work to do. Because most of the time you ask that kind of question. Why? Okay? Nah, apa pertanyaan yang benar? The right question, right? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kalau Anda bertanya kenapa, Anda sedang melihat ke masa lalu. Kalau Anda bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang, itu bukan melihat ke masa lalu. Itu sedang melihat ke depan. Karena apa yang Anda bakal lakukan itu akan terjadi di masa depan. Itu forward looking, bukan backward looking. Nah, akhirnya kan si Esther sudah masuk ke istana lah. Oke lah, dilupakan aja cara yang dia masuk ke istana itu ya. Dan lupakan sajalah bahwa raja ini sudah punya ratu yang satu lagi ya. Lupakan aja itu semua kan. Itu bisa kita pakai Photoshop, kita bisa cut out. Ya, seperti foto-foto ya. Ada 10 orang kita bisa crop out kan. Nah, bisa, nggak apa-apa. Jadi sekarang dia hidup di istana itu kan. Dan raja itu sudah tidak menganggap dia lagi seperti orang Yahudi. Dia itu tadi ratunya dia. Nah, pada waktu keluar perintah supaya orang Yahudi itu harus dibunuh, Esther kan luput. Untuk pertama kali dalam hidupnya, nasibnya lebih baik dari orang lain. Lalu semua orang berkata apa? Apabila nasibmu lebih baik dari orang lain, berkata apa? Haleluya, puji Tuhan. Nyanyi lagu haleluya berapa kali tuh? Hah? Jangan, 24 kali. Karena semua yang lain mati kan? Kita yang hidup berarti kitalah umat pilihan Tuhan satu-satunya kan? Ya kan? Tapi si Mordekai itu, dia tidak mau melupakan si Esther. Dia datang di depan istana itu dan dia berteriak-teriak. Dan kemudian dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Esther kan.
And what did Esther say? Tahu nggak, hidup aku sudah begitu susah. Sekarang aku sudah berada di tempat yang baik, yang nyaman. Kenapa mau diganggu? Karena ini wilayah haleluya, jangan diganggu loh. Harusnya Esther berkata, kalau kalian mati, kalian matilah. If you die, you die. Apa urusan dengan aku? Anda bilang kejam ya. Tapi saya pernah dengar kesaksian begini. Ada seorang pilot, dia bersaksi bahwa karena Tuhan mengasihi dia, lalu Tuhan berbicara kepada dia, cepat-cepat keluar dari satu daerah yang mau kena gempa. Ngerti nggak? Nah, karena Tuhan mengasihi dia dan Tuhan berbicara kepada dia, dia luput. Saya tidak ragu-ragu, mungkin saja Tuhan bicara kepada dia. Tapi gara-gara Tuhan bicara kepada dia tidak bermaksud bahwa Tuhan hanya mengasihi dia. Kesaksian itu agak ngawur. Peristiwa itu benar, tapi tafsirannya salah. Nah, saya suka dengan apa yang Esther bilang kepada Mordekai. Tahu nggak bahwa aku ini nggak bisa semau-maunya menghadap ke raja. Kalau semau-maunya aku masuk menghadap ke raja, bisa aja aku mati kan? Tapi dia bilang, apa? Ayo kita puasa berapa hari? Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Apakah disuruh Tuhan? Berapa kali saya pernah dengar orang bilang, saya disuruh Tuhan puasa 3 hari. Wah, kasihan kamu ya. Karena kamu itu kalau nggak disuruh Tuhan, pasti tidak akan puasa. Maka harus disuruh Tuhan. Apakah puasa oleh orang yang disuruh oleh Tuhan itu lebih hebat dari puasa yang dilakukan orang secara sukarela? I don't think so. Tapi menurut pandangan orang, iya. Nah, sudah catat kan tadi itu? The important question apa ya? Bukan why. Tadi dia sudah hampir mau masuk surga. Saya mesti bawa pulang lagi ke sini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ngantuk? Tidur. Anda tahu bahwa tidur itu adalah satu aktivitas rohani, tahu nggak? Catat, saya kasih pewahyuan. Catat. Bagaimana mau mimpi? Mesti tidur dulu kan? Nah, gimana mau mimpi kalau nggak tidur? Nah, saya tidak pernah akan tersinggung kalau Anda tidur. Karena menurut Anda, khotbah saya begitu luar biasa, sehingga kamu bisa masuk alam mimpi kan? Cuma saya minta kalau tidur, jangan ngorok ya. Oke, apa ya tadi? Catat ya. Oke, karena saya lihat Anda itu begitu besar ya nafsu rohani kalian ya. Saya kasih 3 lagi pertanyaan, boleh? Oke. Catat lagi. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau bukan aku yang menghadap ke raja, siapa lagi? Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya ya. Kalau bukan di sini, coba sambung. Di mana lagi? If not here, then where else? Kalau bukan di sini, di mana lagi loh? Nah, yang ketiga, pinter kan Anda semua? Apa yang ketiga itu?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya Tuhan belum suruh. Sekarang lah. Sekarang. Ya, saya selesaikan dengan satu kesaksian ini ya. Saya tidak pernah lupa ya kesaksian ini. Kira-kira 16 tahun lalu saya ke Los Angeles. Jadi saya mau ke Disneyland ya. Jadi pendeta juga suka ke Disneyland ya. Jadi saya bawa anak saya, istri saya, kita naik bus ke Anaheim ya, di mana Disneyland-nya di situ ya. Jadi supir bus itu yang nyetir, dia orang hitam. Ya memang saya juga hitam, tapi orang ini lebih hitam dari saya. Dia lebih hitam dari saya loh ya. Hah? Nah, ya Pak, saya sudah tahu Pak. Oke, jadi dia nyetir bus, sambil nyetir bus dia punya mikrofon seperti ini. Dia suka ngomong-ngomong. Nah, ada satu feeling di hati saya. Orang ini tak mungkin supir bus aja ya. Dia pasti hamba Tuhan lah. Dia pasti pendeta. Ada sesuatu yang saya rasakan ada pada dirinya. Lalu saya mulai berjalan ke depan. Mau duduk di sebelahnya dia, mau ngobrol dengan dia. Saya berdiri samping dia mau duduk. Dan langsung tanya saya, ini supir bus ya? Saya nggak tahu supir bus boleh nggak dia pakai bahasa seperti ini dengan penumpangnya? Anda merasakan urapan saya? You feel my anointing? Jadi dia sudah punya asumsi bahwa bahasa seperti itu saya ngerti. Saya tanyain sama dia, Bapak pendeta? Iya, saya pendeta. Punya jemaat? Punya. Lalu kenapa jadi supir bus? Kamu duduk, saya kasih tahu. Ya. Jadi orang itu sudah hampir 50 tahun waktu itu saya lihat wajahnya ya. Kira-kira 50 tahun itu penilaian saya. Dia ngomong, waktu umur saya 16 tahun, saya sudah punya panggilan dari Tuhan mau jadi hamba Tuhan. Ya, saya anak paling besar. Tapi papa saya tiba-tiba meninggal. Mama saya itu tidak punya income. Masih ada 3 adik lagi. Lalu saya tidak bisa ke sekolah Alkitab. Biarpun ada beasiswa, saya tidak pernah bisa ke sekolah Alkitab karena saya harus kerja. Lalu saya mulai kerja di perusahaan ini. Dia sudah kerja di perusahaan itu sudah lebih dari 30 tahun. Jadi awalnya tuh kerja kayak buru-buru, kuli-kuli begitu, lama-lama jadi supir bus. Sudah itu, dia udah punya duit, sudah bisa menanggung keluarganya, udah kelar sekolah Alkitab malah ya. Udah punya jemaat 300 katanya. Jadi saya penasaran, udah punya jemaat 300, ngapain? Kamu jadi supir bus. Karena paradigma saya paradigma orang biasa ya. Kita hanya kerja untuk apa? Uang. Bukan kayak kita berdoa, Tuhan, saya mau mendapat berkat luar biasa, supaya saya nggak usah kerja lagi kan? Rupa-rupanya kita kerja untuk uang ya. Ada orang seperti itu kan? Lalu dia bilang kepada saya begini, you are so wrong. Kamu hamba Tuhan ya? Iya. Untuk kamu, pelayanan kamu itu pekerjaan kamu. Tapi untuk saya, pekerjaan saya adalah pelayanan saya. Kamu dari mana? Oh, saya dari Malaysia. Kenapa ke sini? Oh ya, saya ada pelayanan, kemudian saya mau ke Disneyland. Kamu sering pelayanan ke mancanegara? Iya, hebat ya. Kamu merasa diri kamu hebat karena pergi ke mancanegara. Saya lebih hebat dari kamu. Karena naik bus ini, segala macam turis dari segala negara harus naik bus ini kalau mau ke Disneyland. Saya tidak pergi ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu datang ke saya.
Lalu saya berada di posisi ini bukan karena disuruh oleh Tuhan. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah mengenal kebenaran, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, menurut saya orang seperti itulah yang berjalan dalam Roh. Setuju? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami bisa lihat teladan-teladan yang efektif luar biasa, memberikan inspirasi kepada kami sampai hari ini, seperti hamba-Mu Esther. Kami juga mau Tuhan menjadi sedemikian intim dengan-Mu Tuhan, sehingga kami bertindak atas inisiatif kami, tetapi itu tidak berdasarkan kepada sesuatu tindakan liar, tapi karena kami sudah berakar dalam Engkau, tindakan kami itu tindakan yang sudah dibentuk oleh Roh Kudus-Mu, sudah dibentuk oleh sedemikian lama kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami mengenyam firman-Mu itu sudah begitu lama, sehingga kebenaran itu sudah berada dalam diri kami. Sekalipun kami tidak mendengar satu suara, tetapi kami tetap dipimpin oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, ini yang menjadi doa kami malam ini Tuhan. Bahwa kami hidup sebagai anak-anak yang dewasa. Dalam nama Yesus. Amin.